Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Para jamaah sekalian, salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mu'tabar. Senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak sekalian, kita pada kali ini setelah ba'da Isya ini kita akan melanjutkan daripada pengajian kita, yaitu pelajaran kita di hadis Arba'in An-Nawawiyah. Kita masih membahas di hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua daripada hadis Arba'in, ya. Hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis ini adalah daripada cuplikan yang diambil oleh Imam Nawawi, yaitu di dalam kitab hadis Muslim, ya. Hadis Muslim itu nomornya nomor 8, tapi sementara di dalam hadis Arba'in ini diambil itu hadis 2. Imam Nawawi mengutip dari hadis Muslim, yaitu kemudian diletakkan di kitab beliau yang bernama hadis Arba'in, yang nomor hadis yang kedua. Kita akan melanjutkan kembali di hadis ini, hadis yang kedua ini, atau disebut dengan hadis Jibril, ya. Hadis ini atau disebut dengan hadis Jibril. Maka setelah kita membahas tentang pertemuan daripada seorang laki-laki dengan Rasulullah, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan laki-laki ini, yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman. Alhamdulillah, ini kita sudah kita kaji, yaitu daripada hakikat Islam itu apa, hakikat iman itu apa. Kemudian apa kelanjutannya pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika duduk-duduk di halaqahnya itu. Maka mari kita akan kaji dengan perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita akan bacakan. Mari kita bacakan sama-sama daripada hadis ini untuk mengambil keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhbirni anil ihsani. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ini pertanyaan yang ditanyakan seorang laki-laki ini pada pertanyaan yang ketiga. Dia menanyakan, yang artinya apa? Qala, berkata seorang laki-laki itu. Qala, berkata seorang laki-laki itu. Fakhbirni ya Muhammad, maka beritakan kepadaku, beritahu aku, beritahu akan daku. Fakhbirni, maka beritahu olehmu ya Muhammad akan daku.
Apa yang diketahui? Anil ihsani, hakikat ihsan. Kalau di sini disebutkan yaitu ihsan saja. Tapi yang sebenarnya menurut pensyarah-syarah arba'in itu bahwasannya laki-laki ini bertanya tentang hakikat ihsan. Anil ihsani, mengenai hakikat ihsan. Qala, berkata Nabi menjawab. Jawaban Nabi, an ta'budallaha, bahwa engkau beribadah akan Allah. An ta'budallaha, bahwa engkau beribadah akan Allah, ka'annaka, seolah-olah engkau, ka'annaka ini tashbih ya. Ka'annaka, seolah-olah engkau, tarahu, melihat engkau akan dia Allah. Tarahu, melihat engkau melihat gitu boleh juga. Engkau melihat akan dianya Allah. Tarahu. Fa illam takun, fa illam, maka, fa itu artinya maka, jika, lam itu tidak, takun ada engkau. Huruf lam huruf jazam, menjazamkan fi'il mudhari di akhirnya. Fa illam takun, maka jika tidak engkau dapat tidak ada engkau. Fa illam takun, maka jika tiada engkau ada, tarahu, melihat akan dia Allah. Atau kalau kamu tidak dapat melihat akan dia, melihat Allah itu. Fa illam takun tarahu, maka jika tidak engkau ada, tarahu, melihat, takun, ada engkau, tarahu, melihat engkau. Fa innahu, maka sesungguhnya, nyanya itu kembali ke Allah. Yaraka, niscaya melihat engkau. Jawab daripada in. Kalau ada menyebutkan huruf in, maka jawabannya niscaya. Ini syarat dalam ilmu nahwu. Fa illam takun tarahu, maka jikalau tidak ada kamu dapat melihatnya Allah, fa innahu, maka bahwa sesungguhnya nyanya Allah, yaraka, melihat ia akan engkau. Ya, lihat. Makanya hurufnya itu huruf, ada tadi ta, ada huruf ya. Taroka satu, yaroka satu. Kalau taroka berarti mukhatabnya itu, kitanya ini. Tapi kalau yaroka, dianya siapa? Allah. Domirnya huwa. Dah. Ini pertanyaan seorang laki-laki ini tentang makna daripada ihsan. Makna daripada ihsan. Ya. Seorang laki-laki berjumpa dengan Rasulullah, dia duduk dengan secara seolah-olah sudah dekat, sudah kenal ya, tiba-tiba muncul bersandir lututnya dengan Rasulullah dan dia mengajukan pertanyaan, kemudian dia membenarkan. Ya. Seorang laki-laki itu bertanya dia kepada Rasulullah. Yang dia tanya itu yang pertama adalah Islam, yaitu hakikat Islam. Yang kedua, dia bertanya kepada hakikat daripada iman. Nah, yang ketiga ini beliau bertanya, laki-laki ini adalah bertanya tentang daripada ihsan.
Ini yang akan kita bahas. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, Islam, iman, dan ihsan. Ya. Islam, iman, dan ihsan. Nah, ihsan ini bila kita tuliskan Arabnya, yaitu daripada ihsan. Ihsanun. Kita tulis Arabnya adalah ihsanun. Apa artinya kira-kira? Ihsan apa? Ada nama ihsan kan? Apa ihsan? Kebaikan. Terus? Apa dia? Teruskan apa? Pak dia apa? Pak mana Pak? Percaya apa? Ba? Atau asan, isan? Kubawzul apa? Hah? Hah? Bagus. Bagus apa bedanya dengan baik? Baik, bagus, kebaikan. Bagus. Ihsan. Ya. Ihsan ini berakar kata yaitu daripada husnun. Husnun artinya baik, indah, bagus. Sama kan? Indah. Artinya adalah indah, baik, bagus. Ya, ketiga-tiganya benar. Nah, tiga-tiganya benar, tapi bukan ihsan. Itu adalah husnun. Orangnya itu disebut dengan muhsin namanya. Orangnya, pelakunya itu disebut dengan muhsin. Muhsin. Makanya ada sifat Allah yang namanya muhsin. Dah, ini dia ihsan. Husnun, ihsan, husnun, akar katanya husnun, indah, baik, bagus. Indah, baik, dan bagus. Nah, sementara ihsan ini adalah yaitu sesuatu kebaikan yang sempurna. Sesuatu kebaikan yang sempurna. Kalau bahasa yang cepatnya kita pahamkan adalah kebaikan yang sangat sempurna. Kebaikan yang sangat sempurna. Atau banyak kebaikan. Banyak kebaikan. Nah. Ihsan artinya banyak kebaikan. Berarti dia mencapai puncak kebaikan yang tinggi. Ya, berarti yaitu mencapai puncak kebaikan yang tinggi. Dah? Okey. Di samping itu husnun, ihsan, ya, ini disebutkan ihsan. Ada lagi dia itu daripada baik. Baik. Salah. Apa namanya? Dalam salat subuh, azan subuh, as-salatu khairun. Khairun itu namanya baik. Kalau dikatakan kaifa haluk, bagaimana kabarmu? Jawabannya ana khair. Ana khair. Nahnu khair. Kami baik. Pernah ada jawab? Enggak ada orang. Kaifa haluk? Oh, nahnu ihsan. Ana ihsan. Enggak ada kan? Tapi dia jawab khair. Nah, di sini disebutkan yaitu daripada husnun. Ini artinya baik, khair juga dia baik, dua-dua sama baik. Ini baik, ini baik. Dua-dua baik. Husnun baik, khair baik. Husnun
Ini baik, tetapi kebaikan itu sudah melekat. Kebaikan itu sudah melekat, nggak perlu diarahkan lagi ya. Kemanapun dia berada akan melekat. Kebaikan itu melekat. Kebaikan itu melekat pada dirinya. Pada dirinya, ya, pada dirinya, sehingga aktivitas-aktivitasnya itu selalu berbaik aja. Kemudian baik, yaitu yang kedua adalah dia baik, tetapi berusaha untuk kebaikan itu melekat pada dirinya. Paham? Baik adalah tetapi berusaha untuk melekatkan pada dirinya. Usaha untuk melekatkan, ini melekatkan. Kalau ini tidak terlepas-lepas ini. Kemanapun dia berada, orang yang husnul tidak lepas. Kebaikan itu tidak lepas. Dari pagi sampai malam tidak lepas. Usaha untuk melekatkan pada dirinya. Dan usaha untuk melekatkan pada dirinya. Nah, contoh, saat seseorang, ada orang meninggal. Saat ada orang meninggal, itu ketika semua dari ustadznya, kiainya, kemudian yang tukang sholatnya, yang menyolatkan dia, itu kemudian berceramahlah seperti yang kita lakukan ini. Atau mungkin lihat saat dikatakan itu untuk memberikan kesaksian bahwasannya jenazah ini baik, ya kan? Nah, itu pasti disebutkan apakah jenazah ini baik, bahasa Arabnya khair, pasti disebutkan khair. Apakah jenazah ini khair? Pasti jawabnya ada yang bilang khair, sesuai yang mempertanyakan. Kalau dia khair, khair. Kalau dia baik, jawab baik. Nah, kebaikan itu melekat pada dirinya. Berusaha untuk melekatkan pada dirinya, ini kebaikan. Tapi kalau husnun, baik ini tidak terlepas itu. Kemanapun berada dia, walaupun dia dalam kondisi apapun, kebaikan itu tetap ada, melekat pada dirinya. Sudah? Nah, ini dia. Jadi ini adalah husnun. Kemudian husnun ini ditambahkan huruf alif dan nunnya. Tambahkan huruf alif dan nun. Ini menunjukkan bahwasannya kalau bahasa Qur'annya itu artinya sebaik-baiknya. Sebaik-baik. Nah, berarti artinya apa? Kebaikan-kebaikan ini melekat sudah pada seseorang ini yang tak dihitungnya. Yang tak bisa dihitung kebaikannya itu, yang sudah pada dirinya itu. Kemana dia langkah, dia selalu berbuat ihsan. Nafasnya saja berbuat ihsan. Ini udah makam tinggi ini, kedudukannya tinggi. Contoh, saya kasihkan ini. Contoh yang ini, kurban. Dia punya akar katanya itu adalah koruba. Koruba. Jadi koruba. Jadi kurban ini, Pak Rizkin, ya, ini bukan menyembelih. Bukan menyembelih. Kalau menyembelih dia itu adalah zabaha. Ini menyembelih. Sembelih, menyembelih. Nah, kurban ini kata dasarnya koruba. Koruba artinya dekat. Sangat dekat itu korib namanya. Makanya ada teman karibnya. Ini sangat dekat. Ada ayat menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, ya kan? Apabila Muhammad nanti kalau ada hambaku bertanya kepadaku, bilang sama dia bahwasannya aku sangat dekat kepadanya. Ini qarib. Qaruba dekat, qarib sangat dekat. Nah, bila dia kurban ini ditambahkan alif dan nunnya,
ini menunjukkan bahwasannya ia sangat dekat kepada Allah, sangat dekat. Banyak kedekatannya itu. Artinya, bila ada orang yang berkurban, setelah berkurban dia tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, berarti ada yang salah niat dia itu kurbannya itu. Lihat kan? Dia berkurban, banyak hartanya dilimpahkannya, tapi setelah kurban, solatnya sering tinggal, ibadahnya sering ini, dia nggak dekat. Ini seharusnya dia bertanya, yaitu daripada dekat, sangat dekatnya banyak, tak terhitung dekat seseorang. Ya, ini arti daripada kurbanun. Artinya bukan menyembelih, artinya adalah dekat. Berarti di sini kita artikan adalah yang banyak sangat kedekatannya, dekatnya, sangat dekatnya, banyak dekatnya. Contoh yang kedua, untuk bisa memahamkan ini ya, kita pahamkan ini dulu. Kemudian yaitu daripada Quran. Quranun. Ini lafaz Quran. Quran ini lafaznya ini adalah Qur'un. Qur'un. Qur'un ini adalah ketukan suara. Ini Qur'un namanya. Bila dibacakan mengeluarkan lafaz itu namanya qiraat. Qiraatun. Sudah? Makanya ada qiraat 7, ya kan? Bacaan model ini, model ini. Ini namanya qiraat. Qur'un ketukan. Ini Qur'un. Bila bacaan itu diulang-ulang tanpa bosan-bosannya, siang malam, itu namanya Quran. Makanya dibahasakan yaitu jadi dibacakan yaitu Al-Quran. Baca Al-Quran artinya baca ayat itu yang tidak pernah bosan-bosannya. Belum pernah kita dengar ada orang yaitu dia baca Al-Quran dia itu bosan. Ayo Pak baca Al-Quran. Bosan saya baca Al-Quran. Gantilah. Enggak ada. Kalau dia yaitu bosan dia membaca Al-Quran, berarti ada satu waktu solat yang dia tinggal. Apa Qurannya itu? Surat Al-Fatihah kan Quran. Jadi kalau dia bosan katanya, berarti solat waktunya itu satu waktu dia tinggal. Ya? Maka Quran itu adalah yang sangat dibaca, tidak pernah ada bosan-bosannya. Kita baca buku, kita baca ini, jenuh. Tapi Quran tak pernah bosan-bosan. Maka inilah Quran yang sering dibaca, mengeluarkan suara, mengeluarkan daripada bunyi-bunyi. Ini namanya qiraat. Nah, ihsan. Balik lagi ihsan. Kalau orang yang sudah dia ihsan ini adalah hakikatnya dia itu kebaikan-kebaikan itu sudah sempurna samanya. Udah tinggi puncaknya. Udah tinggi puncaknya. Maka bila ada orang yang seorang hamba ini dia ihsan, berarti adalah ihsan penuh dengan kebaikan. Makanya kata Nabi apa? Apa kata Nabi ketika laki-laki bertanya? Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Saya tulis. Apa kata Nabi? Apa itu ihsan? Ma ma'na ihsan? Ma ma'na ihsan? Al-ihsan. Apa arti ihsan? Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, saya tulis teksnya ya. Anta apa ihsan? Al-ihsan. Ya. Al-ihsanu terbayang di pikiran Bapak yang saya perjelaskan lagi, berarti ihsan itu adalah kesempurnaan, kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat sempurna. Kebaikan-kebaikan yang sangat-sangat sempurna yang dia lakukan. Nah, Nabi mengatakan apa itu ihsan? Anta budallah, bahwa engkau beribadah akan Allah. Bahwa engkau beribadah kepada Allah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat akan dia Allah. Fa illam takun, maka jika fa illam.
Fa illam takun fa illam takun tarahu, maka jika tidak ada engkau dapat melihatnya, nyanya ke Allah, fa innahu yaraka, maka niscaya Allah, sesungguhnya Allah melihat akan dikau. Nah, ini dia. Jelas ini ya? Ini ihsan. Nah, artinya begini. Secara yang mudah kita pahamkan, apa makna ihsan? Anta budallaha. Tadi saya artikan apa tadi? Bahwa engkau beribadah kepada Allah, akan Allah. Artinya, maksudnya, apa saja yang engkau lakukan, aktivitas-aktivitas yang sifatnya itu ibadah kepada Allah, maka karena ibadah kepada Allah, maka itu kamu ikhlaskan. Jelas? Ikhlas. Jadi kalau secara rincinya, makna ihsan ini adalah ikhlas. Nah, apa saja bahwa engkau melakukan aktivitas-aktivitas, saya garis bawakan, ta'budallah berarti ibadah. Nah, ibadah ini kan umum. Ibadah ini umum. Ya. Bekerja ibadah. Duduk ngaji ibadah. Salat ibadah. Semua apa saja, baca Quran ibadah, zikir ibadah. Bila engkau lakukan ini ibadah karena Allah ini, tapi harus ini dahulukan ikhlas. Ikhlas ini. Jadi ikhlas. Bila engkau melakukan aktivitas apapun yang engkau lakukan karena Allah, maksudnya gitu. Karena Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihatnya. Berarti seolah-olah engkau melihat, berarti ibadah harus dengan ikhlas. Fa illam takun, kalau jika tidak dapat melihat engkau akan Allah itu, tidak bisa untuk memunculkan ikhlas ini, fa innahu yaraka, bahwa sesungguhnya Allah yaitu melihat engkau. Nah, bahwasannya melihat engkau ini di sini berarti menunjukkan bahwasannya yaitu muraqabah. Muraqabah. Apa muraqabatun? Muraqabah. Merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini dia. Ini orang yang sudah tingkat ihsan ini. Orang yang sudah tingkat ihsan. Nah, satu ibadah. Saya bagi kita kan ibadah ni ya, ibadah. Apa saja aktivitas yang engkau lakukan itu, jadikan itu ibadah. Olahraga itu jadikan ibadah itu. Apa saja. Bekerja, jadikan ibadah. Artinya ikhlas karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah. Nah, contoh, misalkan ini minuman. Nah, ya ini minuman. Ada minuman ini diantarkan dua, satu sama. Ada yang antarkan minuman, ada yang antarkan minuman. Yang satu minuman ini diantarkannya niatnya lain. Yang kedua diantarkan yaitu niatnya lain. Gelas sama, volumenya sama, tingginya sama, banyaknya sama, harganya sama. Tapi yaitu ketika dia melakukan aktivitasnya bisa berbeda. Beda yang mana? Niatnya. Yang satu meletakkannya ini, minuman ini supaya hilang haus yang ngajar. Yang satu meletakkan minuman ini karena Allah. Jadi yang membedakannya apa? Nilai. Jadi kalau kita mengaji, ini sama nih mengajinya, kitabnya sama, gurunya sama, yang mengajar sama, duduknya sama, jam waktu sama. Yang membedakan bapak ngaji, orang yang sholat ini, imamnya sama, takbirnya yaitu sama semua, salamnya sama. Yang membedakan itu adalah ta'budallah. Fa innaka ka'annaku tarah, adalah ikhlas. Bila seorang sudah sampai seperti ini, maka itu dia disebut dengan ihsan. Oh, tak cukup sampai di situ. Dia tidak mampu dia untuk bisa beribadah dengan ikhlas ini. Maka buat dirimu itu merasa diawasi oleh Allah. Ya kan? Memang kita nggak nampak di sini. Ya Allah, saya
Merasa diawasi. Jam sekarang jam ngaji rupanya. Jam sekarang udah waktu sholat. Dia merasa diawasi oleh Allah. Kalau orang yang merasa diawasi oleh Allah, kalau orang yang merasa diawasi, kira-kira hati-hati enggak? Hati-hati enggak? Contohnya aja di dunia ya. Bekerja diperhatikan oleh manajer. Itu mungkin merasa kita enggak enak juga. Pekerjaan kita ini pekerjaan ini. Ya. Ketika anak sekolah atau mahasiswa, mereka itu dalam ujian. Saat ujian, mereka itu diawasi. Diawasinya apa? CCTV. Sana sini dia. Kira-kira saat mereka itu dalam ujian, ada CCTV yang mengawasi mereka, berani nggak nyuntik mereka? Nggak berani kan? Kalau di luar negeri belajar ilmu agama begitu, ketahuan aja itu dipulangkan, nggak boleh kemari lagi. Ini nggak pantas nih belajar. Dikasih tiket, uang tiket, dikasihkan ini surat langsung belanja dah. Atau bisa jadi uang belanja, uang saku nggak dikasih. Menjadi orang yang belajar di Timur Tengah itu, mereka belajar, mereka dikasih gaji lagi. 500 tuh. 500 rial berarti dengan sekarang uang 2 juta. Mereka digaji tuh. Ya kan? Nah, bila mereka dia merasa diawasi, mereka dihati-hati. Begitulah seorang yang mempunyai ihsan. Kalau orang yang sudah mempunyai ihsan, dia ini tidak mampu dia berbuat ikhlas, dia ibadah aktivitasnya apapun dibuat ikhlas. Kalau dia tidak mampu, dia merasa muraqabahnya itu. Merasa diawasi oleh Allah. Orang tidak melihat di dia. Tapi ketika dia takbir, bisa saja kan? Orang yang puasa itu dia bisa minum air, korupsi air dia saat berwudu dia tuh. Bisa saja orang nggak tahu sebelahnya itu, minumkah dia atau tidak dia, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Bila seorang ini sudah sampai dia seperti ini, maka dia disebut dengan ihsan. Saat ini dia disebut dengan ihsan, merasa diawasi oleh Allah. Itu disebut dengan muraqabah. Kalau sudah segini hamba ini hakikatnya sudah sampai, maka makomnya naik tinggi ini. Ini makomnya ini, ibadahnya ini bukan karena ibadah si fulan, bukan, enggak, dia diperhatikan oleh Allah. Gimana ya kalau saya enggak ngaji? Si fulan ini di sini enggak ngaji, yang mengajar enggak masalah, cuman dirinya telah diawasi oleh Allah. Kalau orang yang sudah merasa diawasi oleh Allah, itu ibadahnya makin meningkat itu. Ya Allah, memang kawanku tidak tahu, orang yang mengaji tidak tahu, solat saya ini mengurangkan bacaan, atau ada bacaan saya salah, atau dalam ketika bacaan itu dilompatkannya supaya, karena kan dia baca sendiri kan, Al-Fatihah dia baca sendiri, ayat dia baca sendiri, kemudian Al-Fatihah dibacanya dengan lompat-lompat, kan nggak dengar orang ini. Tapi karena dia merasa diawasi oleh Allah, dia makin takut tuh, muncul rasa khaufnya, muncul rasa rojaknya, takutnya kepada Allah, muncul rasa harapannya kepada Allah. Ini makna ihsan. Jelas ini, Pak? Jelas? Anta ibudallah, bahwa engkau melakukan aktivitas apa saja itu karena Allah. Ya. Buat dirimu seolah-olah kamu diperhatikan. Taroha, engkau diperhatikan oleh Allah. Jikalau kamu tidak mampu melihat Allah itu, karena belum sampai ikhlasmu itu, belum sampai ikhlas, maka merasakanlah dirimu itu diawasi. Contoh, di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah itu disebutkan ada seorang guru, dan gurunya ini mempunyai daripada murid, dan gurunya memberikan yaitu daripada burung, seekor burung masing-masing. Nih burung satu, nih burung. Dipanggil muridnya itu dikasih burung. Tuan guru, ini burung mau kenapa? Kamu potong, kamu sembelih burung ini, kamu juga kamu sembelih burung ini. Itu dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Nah, sekarang kamu cari tempat yang mana tempat orang yang tidak tahu sembelih. Yang ini satu ini begitu mendengar dia cari tempat yang terus ini, syuk lari cari tempat. Udah ada lapak dia tempat untuk nyembelih. Dia cari dia. Udah di apa nih dipantau. Oh ini cari kiri kanan, tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Disembelih. Nah, adapun yang begini ditanya kamu cari tempat.
langsung dia pergi cari, kata Tuan Guru, cari tempat yang tidak bisa dilihat orang. Begitu dicari, memang tak ada orang. Tak ada orang, enggak jadi disembelih. Dibawanya pulang. Kamu sudah disembelih burungnya? Sudah, Tuan Guru. Begitu Tuan Guru katakan cari tempat yang tak ada, langsung saya cari tempat, langsung saya sembelih. Bagus, kamu memang murid yang teladan. Adapun kamu, kenapa? Udah jadi kamu sembelih? Tak jadi, Tuan Guru. Kenapa? Tadi Tuan Guru katakan bahwasannya sembelih burung ini yang tidak dapat dilihat oleh siapapun. Saya cari tempat. Saat saya cari tempat-tempat yang tak ada, tapi ada yang melihat. Siapa? Allah. Dari sini saya tak berani, karena Tuan Guru mengatakan cari tempat yang tidak dapat dilihat, karena dia merasa diawasi oleh Allah. Nah, ini dari cuplikan ini disebutkan oleh Pak Musannif bahwa menunjukkan bila kita diawasi, takut kita. Ini benar. Kalau orang yang sudah sampai dia ihsan ini, beribadah dia, sedekah dia ibadah, salat subuhnya, 5 waktunya, apa saja yang dia lakukan aktivitasnya itu karena Allah, dia takut kepada Allah. Paham ini? Nah, ini jadi oleh karena itu, maka laki-laki ini langsung menjawab, qala sadaqta, benar engkau Muhammad. Dikatakan benar. Sudah dia bertanya dan dia pula yang membenarkannya. Inilah dia, yaitu pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki ini. Nah, baik. Dari kesimpulan ini, yaitu para ulama melihat, Pak. Ya, para ulama melihat daripada yaitu tentang para ulama melihat bahwasannya dari hadis ini yang ditanyakan oleh laki-laki, inilah asal muasalnya. Asal muasalnya yang dipandang oleh ulama-ulama mazhab Syafi'i. Seperti yaitu dikatakan oleh daripada Abu Bakar Syatta dalam kitab Kifayatul Adqiya. Beliau mensyarahkan kitab Zainuddin Al-Malibari, kitab Fathul Mu'in, beliau juga mengarangkan, selalu bersanding itu. Kemudian kitab Hidayatul Azkiya disyarahkan oleh Abu Bakar bernama Kifayatul Adqiya. Beliau menamakan ini dalam hadis Nabi ini Islam, ihsan, Islam, iman dan ihsan. Ini menunjukkan Islam itu apa? Islam itu adalah yaitu daripada syariat. Ya? Syariat ini adalah amalan-amalan yang zahir. Salat, puasa, zakat, tijarah, muamalah, pernikahan, semua itu adalah disebut dengan syariat. Salatnya, rukunnya, syarat salat, kemudian puasa, zakat, haji, pernikahan, dan lain-lain. Ini disebut dengan syariat. Kata Abu Bakar Syatta, beliau mengambil definisinya. Nah, kemudian iman ini adalah beliau mengatakan itulah dia hakikat. Hakikat. Kalau sudah berbicara dengan hakikat itu masalah akidah, i'tikad, percaya kepada yang gaib, percaya sirat, percaya mizan, percaya hari kiamat, percaya daripada yaitu surga dan neraka. Ini masalah hakikat iman. Ya, masalah akidah. Masalah akidah dan yang gaib, hari yang daripada yang gaib. Tidak. Sementara ihsan, beliau mengistilahkan ini adalah yang disebut dengan ma'rifat. Sudah. Ini disebut dengan ma'rifat. Nah, ma'rifat ini adalah sesuatu yang disebut dengan dia adalah dengan
yaitu ma'rifat tasawuf. Ya, tasawuf. Jadi disinilah. Jadi kalau dikatakan orang itu dalil tasawuf itu tidak ada. Dari sini. Ihsan ini kan berbuat kebaikan. Nah, makna tasawuf itu apa? Makna tasawuf itu bukan ilmu tentang ini. Makna tasawuf itu adalah ilmu kebatinan. Memperbaiki sifat-sifat yang mahmudah. Memperbaiki sifat-sifat. Kalau dikatakan para ulama, tasawuf itu adalah akhlak. Akhlak yaitu sifat-sifat batiniah. Sifat-sifat batiniah yang yaitu tahalli, disebut dia juga dengan tahalli, tajalli, takhalli. Ini udah pelajaran tasawuf ini. Ya, akhlak, sifat-sifat batiniah yang dihiasi dia yaitu dengan sifat mahmudah, sifat terpuji. Dihiasi dengan sifat terpuji, mahmudah. Jelas ini ya. Jadi makna ihsan ini bisa kita ambil berarti tasawuf. Kalau orang yang sudah belajar tasawuf berarti ihsannya naik ini. Dia merasa diawasi oleh Allah. Berarti kalau di sini ada ihsan, ini maknanya daripada tasawuf. Nah, ihsan ini diistilahkan Abu Bakar Syatta, ulama fiqih mazhab Syafi'i, itu adalah ma'rifat atau disebut dengan tasawuf. Tasawuf itu bukan berarti orang yang sakti, tidak. Tasawuf itu orang yang mempunyai karamah, tidak. Kalau ada orang yang bertasawuf katanya, sampai dia itu memperoleh kemuliaan-kemuliaan yang di luar daripada kebiasaan manusia, tapi kalau dia itu melakukan dan dapatkan keramat, kamu lihat dulu apakah dia itu sebenarnya ada yang dilakukannya. Jika engkau melihat orang yang tasawuf sehingga dia itu mendapatkan kemuliaan dan dia bisa terbang sekalipun, kata Imam Risalah Al-Qushairi, ya, lau nazartum rajulan, jikalau engkau melihat ada seorang laki-laki yang mana dia diberikan kemuliaan sehingga dia bisa dapat terbang fil hawa'i, di udara, fala taghtaru, jangan kamu tertipu daya. Jangan tertipu daya. Tapi lihat, apa yang kamu lihat? Syariatnya lihat dulu. Ada enggak salat 5 waktu? Ada enggak salat Jumat? Ada enggak melakukan daripada syariat-syariat? Kalau dia langsung belajar ini langsung ma'rifat hakikat, berarti dia menyalahi syariat. Kalau dia sudah melompat ini berarti menyalahi Islam. Jelas kan? Dia enggak mau belajar syariat lagi, udah putus semua, dia enggak perlu belajar. Enggak perlu belajar tentang fikih, enggak perlu belajar tentang cara salat, enggak perlu. Yang penting kan batin. Akhirnya ketika dia sudah hilangkan ini batin, ditanya, "Pak, enggak salat?" "Saya cukup dalam batin." Picing mata aja udah salat saya tuh. Jadi terus dia eling jadi. Artinya itu dia salatnya cukup dalam batin. Jadi maksud daripada ma'rifat tasawuf ihsan ini adalah syaratnya dia harus syariat dulu. Makanya kita perbanyak fikih, belajar kita fikih supaya syariat kita ini jenjang naik kepada hakikat. Hakikat salat kita ini apa? Kalau belum sampai hakikat kita salat, berarti semua ini adalah syariat, berarti kita masih. Memang betul kita masih syariat, kita belum ada makam sini. Makanya kita banyak belajar. Ya, kalau ada orang yang memandang dia itu tiba-tiba dia sholat, ini kelebihan banyak, kemuliaannya ada, karomahnya ada dibanding laki-laki yang lain. Tapi dia tidak pernah berbuat syariat. Belajar ini tak pernah, belajar rukun sholat, syarat dia tak pernah. Tentang rukun, apa saja tentang fikih, dia enggak ada. Maka ketahuilah, jangan engkau mudah terpedaya akan mereka itu. Hakikat tauhid dia tidak ada. Nah, inilah yang disebutkan oleh Nabi, kemudian dipahamkan oleh Abu Bakar Syatta dalam kitab Kifatul Adqiya, bahwasannya seorang itu dia itu bertasawuf. Ihsan. Berarti makna ihsan adalah tasawuf. Baik. Tasawuf itu apa? Akhlak. Ihsan itu apa? Akhlak gitu. Tapi akhlaknya sudah sempurna. Akhlak yang sudah tinggi memuncakkan. Dan kemanapun dia berada, walaupun sampai tidur sekalipun, itu dia lakukan, akhlaknya tetap ada tuh. Karena sudah melekat, nggak bisa dipisahkan lagi. Saat dia tidur, tahu dia merasa diawasi oleh Allah.
mau ambil wudu, sholat dia, berzikir, berdoa. Walaupun di kamar mandi dia, tetap diawasi oleh Allah. Tahu dia, terbuka aurat, Allah melihat. Ini makam yang tinggi. Nah, di sinilah kita belajar. Nah, karena kita masih belum sampai, tapi kita berusaha menjenjangkan kita merasa diawasi oleh Allah. Nah, itulah kita untuk belajar. Baik ya. Nah, ini maknanya daripada ihsan. Baik. Bagaimana untuk bisa kita dapat memahami ihsan ini? Makna ihsan ya, ihsan sikit lagi. Ini bisa dilihat di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Ya, makna ihsan yaitu di dalam Al-Quran. Bisa dilihat ini. Makna ihsan. Ihsan ini di dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ya kan? Wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma wa kilahuma wala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul qawlan sadīdā wa qul qawlan sadīdā. Wa qadā rabbuka allā ta'budu, dan engkau telah ditetapkan oleh Tuhanmu allā ta'budu, bahawa tidaklah engkau menyembah wala allā ta'budu illa iyyahu, selain daripada Allah. Dan wabil walidaini ihsana, dan engkau dengan kedua orang tuamu ihsana. Apa ihsana? Udah paham kan sebenarnya? Jadi kalau berbuat baik sama orang tua, bukan saat kita sebelum nikah berbuat baik, sudah nikah sampai kapan pun berbuat baik. Ini makna ihsan ini. Jadi kalau dikatakan wabil walidaini ihsana, nah ayat ini menunjukkan dia itu imma yablughanna 'indakal kibar. Kibar itu udah tua renta. Kalau orang tua yang sudah orang tua kita sudah tua renta, 'inda ikbal, atau salah satu daripada keduanya, wakilahuma, atau dua-duanya renta, wala taqul lahumā uff, janganlah kamu mengatakan ah. Nah, ini menunjukkan bahwasannya saja ini jangan gitu. Karena ada kamu diperintahkan yaitu berbuat ihsan, bukan khair disuruh Al-Quran, tapi ihsan. Berarti baik itu bukan satu. Khair ini bukan untuk berusaha untuk melekatkan, tapi ihsan itu memang sudah ada. Kemanapun dia berada, merantau dia, jauh dia, orang tua jauh, kebaikannya ini terus dengan orang tua. Nah, ihsan. Nah, kalau cerita dengan orang tua teringat kampung gitu nya. Wabil walidaini ihsana. Walaupun orang tua sudah wafat, tetap berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua? Doa. Bagaimana cara berbuat baik orang tua? Dekatkan rekan-rekan, saudara-saudara, abang, adik, kakak daripada orang tua kita. Ini ihsan. Jadi jangan setengah-setengah berbuat baik. Dan kita saat berbuat baik kepada orang tua saat ini tidak, udah. Apalagi sudah tua. Ibaratkan benda, maaf ya, ibaratkan benda saja. Itu kalau benda itu kalau sudah tua, lama, ya, itu nanti hancur sendiri, punah sendiri. Jadi sedikit kita mengatakan wala taqul lahumā uff, janganlah engkau mengatakan. Apalagi wala tanharhumā, apalagi engkau membentak-bentaknya. Nah, baik, ini makna ihsan di dalam Al-Quran. Bila seorang ini sudah mendapatkan dia ihsan seperti ini, maka berarti dia segala ibadahnya apapun itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan, hei orang yang beriman, engkau telah ditetapkan oleh Allah. Engkau dengan kepada kedua orang tuamu, maka engkau adalah berbuatlah kebaikan, tapi dengan ikhlas. Bukan karena orang tua, saya akan mengirimkan uang karena orang tua saya melahirkan saya. Jadi seolah-olah dia itu tidak ikhlas. Saya mengirimkan uang, saya berbuat baik kepada orang tua ini. Kenapa? Karena saya dididik. Bukan. Allah perintah Allah ini. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua orang tuamu, walidaini ini kedua orang tua, tapi kandung ya. Bukan abu, bukan ummi. Bukan abu, bukan ummi.
Walid, ini walid. Walid. Walidun. Ini kedua orang tua. Kedua orang tua, tapi kandung. Ini kandung. Ya? Kedua orang tuaku, tambahkan walidi, tambah ya. Kedua orang tua, tambahkan nun. Walidaina. Walidaina. Ya, ini menunjukkan bahwasannya itu kedua orang tua. Bila sudah tua renta, indal kibar ahaduhuma, ini menunjukkan bahwasannya berbuatlah kebaikan sebaik-baiknya tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki itu. Nabi menjawab, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu, fa innahu yaraka." Ibadah kita saat kita takbir, kita tak dapat bisa melihat Allah. Allahu Akbar. Merasa kita diawasi oleh Allah, itu pasti solatnya merasa hati-hati. Kalau sudah dia merasa diawasi oleh Allah, itu bacaannya itu hati-hati benar. Ya. Tajwidnya itu benar, walaupun dia baca sir, nggak dengar orang, apalagi didengar, dia lebih hati-hati. Saya bacakan ini karena Allah. Kalau sudah karena Allah diperhatikan, salatnya diperhatikan orang, berarti karena orang. Tapi kalau karena Allah, nah ini dia makomnya sudah naik, berarti akhlaknya ada, akhlak dengan Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu menunjukkan dia ada akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna daripada ihsan, yaitu bisa dipertanyakan oleh seorang laki-laki dan laki-laki itu pula bertanya, "Shadaqta." Nah, inilah dia asal mula daripada Islam, iman dan ihsan. Itu juga disebut dengan Islam adalah syariat, iman adalah hakikat, yaitu ihsan, yaitu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu seperti intan permata yang dicapai, yang dilihat orang itu. Kalau kita bayangkan dengan bahasa kita, seseorang yaitu dia hendak berlabuh, dia mau berlayar. Nah, labuhan kapal ini kata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Hidayatul Salikin, Hidayatul Atqiya, Abu Bakar Syatta, Kifatul Atqiya, ini sudah saya bagikan, ya. Itu beliau mengatakan syariat itu seperti kapal, safinah. Ya. Safinah. Itu kapal seperti, yaitu kapal itu bahasa Arabnya safinah. Makanya ada kitab namanya Safinatun Najah, kapal yang lepas. Nah, syariat itu seperti kapal. Kalau kapal itu bocor, maka syariat goyang. Tapi kalau salat itu ada yang rusak, bocor salatnya. Nah, gitu ibaratnya. Nah, lautan itu ibaratkan daripada hakikat. Luas ya? Luas dia. Itu hakikat tuh. Pulau. Nah, laut itu namanya hakikat. Yaitu disebut dengan iman. Kalau nggak ada iman, gimana? Nah, kalau dia ihsan, apa dia tuh? Itu daripada dasar lautan. Dasar lautan yang dalam, yang ketika dicari orang yang itu dengan intan permata dan lain sebagainya, yang mewah-mewah, itu dia mengarungi lautan itu. Alat transportasinya adalah kapal yang dia lautkan, yang dilewati itu melalui daripada akidah, yaitulah dia laut. Kemudian dia hendak mencari intan, maka intan itulah yang akan menyampaikan dirinya hakikat kepada Allah, yaitu berupa ihsan. Bagaimana caranya? Yaitu akhlak, tasawuf. Makanya kita harus sandingkan. Belajar tiga ini penting. Islam, yaitu syariat, hakikat, ma'rifat. Jadi jangan nanti ditanyakan kita ini, oh syariat, hakikat itu tak ada itu dalam hadis Nabi. Berarti dia tak baca hadis ini. Islam, iman dan ihsan. Bahwasanya Islam itulah dia syariat. Lihat syariatnya. Sudah kita kupaskan. Rukun Islam ada 5. Syahadat ini, kupas lagi salatnya, kupas lagi tentang mananya. Nah, inilah dia yang disebutkan oleh daripada musannif tentang makna hakikat. Oleh karena itu saya ambil kesimpulan,
kita berusaha segala apapun amalan-amalan yang kita lakukan, ibadah kita itu mencakup umum, solat kita, dia mencari ibadah, sedekah kita, mengaji kita, menuntut ilmu ini karena Allah semuanya. Bila kita belum sampai bahwasanya kita karena Allah ikhlas, kita merasa dihawasi oleh Allah. Ini disebut dengan ihsan. Tak dapat kita, ya Allah, saya tak dapat mengaji. Takut dia. Semakin banyak dia istighfar. Karena tak dapat dia salat. Karena tak dapat dia yaitu berjemaah. Karena tak dapat dia mengaji. Dia istighfar. Kenapa? Merasa dihawasi oleh Allah. Bila demikian adanya seorang hamba itu, berarti naik levelnya dia yaitu berbuat ihsan. Dia berbuat kebaikan-kebaikan itu tadi. Baik, Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, walaupun itu cuma satu baris, ya, kita berusaha saja ambilin ini yaitu daripada ajaran-ajaran ini, ya, ajaran ini daripada kajian ini. Jadi saya ambil kesimpulan bahwasannya yaitu daripada yang disebutkan oleh musannif di sini, ya, yang misalnya dalam karangan ini adalah ajaran Islam. Ajaran Islam. Semua ini adalah ajaran Islam. Islam, iman dan ihsan. Nah, ajaran Islam bila dia mencapai di sini, maka yaitu mencapaikan hakikatnya ihsan, dia harus berbuat ihsan. Ihsan ini banyak, tasawuf ini banyak. Taubat, ridha, ikhlas, apalagi muraqabah, mujahadah, itu tasawuf. Itu namanya ihsan. Ya. Bila dia ingin mencapai tasawuf, belajar tentang taubat dulu. Apa taubat? Tubu taubatan nasuha. Tubu ila Allah ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Bertaubatlah kamu wahai orang beriman. Mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat. Ini taubat. Pertama dulu taubat. Kalau Imam Qushairiyah mengartikan makna daripada semua ajaran ini, yaitu adalah banyak. Jadi tidak cukup kita untuk membahaskannya. Cuman ada 4 saja musannif hendak menyampaikan: taubat, ikhlas, kemudian muraqabah dan mujahadah. Ini harus ada pada diri kita untuk mencapai ihsan itu tadi. Baik ya, itu saja dari kajian kita. Tanpa terasa sudah 1 jam kita membahas hanya 1 baris ini tentang mana ihsan. Ya, ambil kesimpulan daripada kajian-kajian ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kembali pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki ini, yaitu tentang hari kiamat, hakikat hari kiamat. Banyak anis-sa'ah. Dia bertanya tentang hari kiamat. Wallahu a'lam bissawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا ذا الجلال والإكرام وصل وسلم عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو عنا يا الله يا كريم اللهم اختم لنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian kita pada malam ini di hadis arba'in, yang hadis yang kedua, pertanyaan yang ditanyakan oleh laki-laki yaitu tentang makna hakikat ihsan. Dijawab oleh Nabi dengan singkat tetapi padat maknanya, yaitu mencakup semua amalan-amalan tasawuf. Itulah dia yang disebut dengan hakikat ihsan. Bukan ihsan hanya berbuat baik, tetapi kebaikan-kebaikan yang sempurna ada pada diri seseorang. Artinya di dalam hidupnya, zahirnya, batinnya, nafasnya, apapun yang dia lakukan dalam kehidupannya, aktivitas di rumah, aktivitas di luar, apapun dia lakukan itu diniatkannya untuk ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita berusaha untuk mencapai ini. Bila kita tidak berusaha untuk belajar tentang ihsan, berarti kita tidak memenuhi yaitu syariat, hakikat dan makrifat atau tasawuf itu tadi. Dan ini perintah, diperintah oleh para ulama, anjuran para ulama, wajib hukumnya belajar yaitu tauhid, fikih dan tasawuf. Itulah dia nih. Disebutkan dalam kitab Sairus Salikin. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali minggu depan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.